Halo, apa kabar? Ketemu lagi. Oke, dalam video ini saya akan membuat sebuah panduan ya, tutorial, yaitu migrasi server, bukan migrasi server, memindahkan website dari CyberPanel ke CentOS Web Panel. Untuk siapa video ini? Pastinya video ini untuk kalian atau untuk kita yang ingin memindahkan website tanpa harus melakukan download kemudian upload gitu. Kita download dulu dari server yang lama, terus kita upload ke server yang baru. Problemnya kalau kita melakukan hal itu, terutama untuk file yang ukurannya besar ya, sampai ratusan atau ratusan mega atau bahkan giga, itu sangat menguras source internet kita, terutama yang pakai paket nih. Yang kedua, untuk yang memiliki database yang besar, ya, dengan database yang besar kadang-kadang kita harus mengupload melalui browser itu di php-admin, itu juga membutuhkan source yang besar juga. Di sini saya ada dua metode. Yang satu untuk yang memiliki akses ke root, dan cara kedua untuk yang menghostingkan websitenya itu sebagai user biasa gitu, di share hosting, yang tidak memiliki akses ke root atau tidak memiliki akses menggunakan SSH ya, menggunakan SSH putih. Jadi bagaimana caranya itu akan saya sampaikan di video ini dengan cara yang mudah. Sebelumnya juga saya ingin say hello nih buat teman-teman yang ada di Oxygen Builder community di Indonesia semuanya, terutama teman saya itu si Julie Jista itu Shinji. Ini dia orang ini, mau lihat nih orangnya, saya kasih tahu nih. Nih dia nih ya. Ya, ketemu ceng-cengan mulu. Oke, nggak apa-apa. Friend is friend. Friend is friend. Oke, langsung kita mulai aja tanpa basa-basi. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan di video ini nih bahwa kalau saya membuat video itu bukan berarti saya ingin show up ya, ingin pamer gitu. Oh jago, enggak. Saya bukan coder, bahkan ngoding aja saya nggak tahu, apapun coder nggak tahu. Jadi semua pengetahuan yang saya dapat dari sini adalah bersumber dari Google. Oleh karena itu bahkan di setiap video-video yang saya buat itu pasti saya selalu menyertakan source-nya gitu. Siapa pembuatnya, siapa autornya, dari mana sumbernya. Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada si pembuat skrip atau pembuat code atau whatever lah. Karena memang itu bukan dari saya. Tugas saya di sini adalah menyampaikan. Karena moto hidup saya adalah menjadilah orang yang bermanfaat gitu. Sekecil apapun ilmu yang kita miliki, kalau kita share ke masyarakat, maka itu akan menjadi nilai tambah untuk kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Mudah-mudahan yang saya sampaikan di sini bermanfaat, dan silakan mensimak video kita. Seperti tadi saya bilang itu, dalam video ini saya akan menyampaikan dua metode ya, Satu metode yang pertama untuk untuk kalian yang memiliki akses ke root di kedua server ya, di server baru dan server lama ya. Kemudian yang kedua adalah metode yang tidak memiliki akses ke root, atau untuk kalian yang menjadi user biasa nih, atau user umum lah, end user yang membeli di share hosting. Ada pun prosesnya seperti ini ya. Ini sudah saya rangkum. Yang pertama judulnya proses pemindahan dari server ke server. Requirementnya satu, bisa akses ke root kedua server. Kedua, punya putih download ya, dan bisa menggunakan putih sedikit-sedikit juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau nggak bisa nyontek, jangan takut nyontek. Step 1, kita masuk ke ada session di server lama ya. Step 1 di server lama. Oke, langsung aja kita mulai. Step 1, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan lancar. Langsung kita menuju ke file manager dari website bersangkutan atau website yang ingin kita pindahkan. Masuk ke file manager, masuk ke public HTML,
Oke, dari sini kita copy semua nih. Kita zip semua file dan directory. Mana select all? Nih, select all, lalu kita compress. Kita kasih nama file. Oke, bentuknya zip, lalu kita compress. Setelah dikompres, filenya sudah jadi. Ini kita pindahkan ke directory wp content upload. Wp content upload. Oke, ini kita copy dulu di sini nih. Path-nya nih. Path directory ini kita copy, kita simpan di sebuah file dulu, di sebuah notepad. Tujuannya untuk apa? Nanti kita tahu sendiri. Oke, ini selain ini kita pindahkan move to wp content upload move. Oke, masuk ke wp content, cek apakah sudah move beneran atau belum. Sudah. Nah, selanjutnya setelah di zip ini proses sudah oke. Kemudian buka file wp-config ya untuk mendapatkan db user, db name dan db password. Masuk lagi, balik lagi ke public HTML. Mana wp-config? Ini kita copy ya. Ini kita copy, maksudnya kita buka lalu kita copy data-data username dan yang tadi itu kita butuhkan. Lihat di sini ya, db name-nya ini kita copy, kemudian db user dan db password, 3 ini aja yang kita butuhkan, yang lainnya nggak usah. Setelah itu kita jalankan putih, login as root, karena kita akan mengekspor database dari akun website ini. Ini clear dulu ya. Oke, and then masuk ke migrasi. Nah, ini kita mengekspor di sini nih, mengekspor database di server lama, browser buka config. Tadi ini sudah kita jalani nih, udah oke, udah oke. Lalu jalankan putih, udah oke. Export db dan simpan di folder wp content upload. Nah, ini dia kita jalan. Nah, kodenya adalah seperti ini. Ini kodenya nih. Bukan kode, command perintah. MySQL dump db user, kemudian db user nih, db name di sini nih. Ini db name nih, salah nih. db name, udah itu aja. Oke. Karena kita tadi sudah menyimpan file dan passwordnya di dalam sebuah notepad tadi ya. Dan ini kita ganti dengan db usernya, kita ganti dengan yang tadi kita copy, db user apa di sini, kemudian db name apa di sini. Ya, ini kita copy di sini ya. Ini kita copy, lalu kita paste di putih. Jangan lupa ya, kita menyimpannya ini bukan username ya di sini ya. Jadi gini ya. Kalau saya terangkan di sini, MySQL dump ini artinya kita mau ekspor database. U di sini artinya user. Nanti di sini kita minta password dan ini adalah nama database. Kemudian ini adalah directory daripada file website kita. Biasanya home, username, public HTML. Begitu ya. Di cPanel pun sama seperti ini, di CentOS pun sama. Yang jadi masalah di sini adalah username-nya ini berbeda-beda antara panel satu dengan panel lain, itu tidak sama ya. Contohnya di CyberPanel itu menggunakan domain kayak gini. Nah, ininya path-nya nih. Berarti ini adalah username-nya. Ini kita copy ya, masuk ke sini, public HTML, username nih, home, pasti sama yang tadi saya copy. Ini paste, taruh di sini. Ini adalah path untuk tempat kita menyimpan si database tadi dan juga si file zip tadi. Oke. Paste di sini ya, klik kanan, paste. Lalu tekan enter, lalu masukkan passwordnya. Password itu sesuai dengan yang tadi kita copy ya. Paste. Oke, ini di proses ini sudah selesai. Kita sudah mengekspor database. Bisa kita cek di sini di wp content upload, sudah dbSQL ya, dbSQL dan file zip.
Oke, di proses ini kita sudah selesai di proses yang di server lama. Sekarang kita masuk ke server baru. Kita login di CWP ya. Loginnya root ya. Root login. Langsung navigasi ke create, kita copy dulu nama domainnya yang akan kita buat. Masuk ke user account, new account, nama domainnya di sini, oke. Kemudian username-nya kita copy dari sini aja, dia otomatis itu passwordnya. Kemudian paketnya kita pilih, inode-nya, proses limitnya taruhlah 400 di sini ya. Backupnya jangan dulu, belakangan, oke. Ini sudah oke. Kemudian udah tinggal kita create. Nah, setelah proses create selesai, perhatikan di sini. Di sini adalah yang di bawah sini checking if ya. Ini adalah path atau directory ke dalam file kita nanti. Kita akan mendownload file yang tadi kita zip ke dalam folder ini. Oke. Step selanjutnya yaitu membuka si putih di membuka putih untuk connect di server yang baru. Oke, kita sudah berhasil login, lalu kita langsung menuju ke public HTML seperti dengan contoh yang ada di sini. Di server baru, browser login CWP tadi udah kita lakukan ya di sini. Oke, ini putih sudah connect. Oke, kemudian masuk ke step ketiga nih, navigasi ke directory akun yang akun yang berhubungan dengan web baru tadi. Oke, masuk ke CD, klik kanan. Salah, ini belum kita copy nih. Ini kita copy dulu. Putih, CD, klik kanan, garis miring. Oke. Lalu kita download file yang tadi. Kita download dari sini, mana putih. Sini kita masuk ke wget, https, nama domain, kebanyakan wp content, paste, wp content, upload file tadi kan, file nggak pakai s, file.zip. Lihat prosesnya nih, cepet banget, selesai 50 mega cuma 1 detik. Kemudian kita balik lagi ke atas, kita download si db skillnya tadi, db.sql. Kelar. Sampai sini prosesnya sudah kelar. Oke, berarti kita sudah mendownload seluruh file dari server lama. Sekarang masuk ke step ini sudah ya, ini sudah kita lewati. Berarti sekarang step ke-6, rubah name server domain. Kita harus merubah name server domain dari awal. Karena apa? Karena membutuhkan propagasi gitu. Jadi semakin cepat kita mengganti domain, maka semakin cepat juga propagasinya. Kita masuk ke panel domain. Setelah login di panel domain, kita rubah name server ya, change name server seperti di name selo seperti ini ya tampilannya. Jadi tiap panel domain beda-beda tampilannya. Jadi nggak harus kayak begini ya, nggak harus kayak begini. Yang penting adalah kita tahu di mana kita merubah name server. Sekarang kita ganti ya, dari name server yang lama ini kita ganti menjadi name server yang baru, yaitu name server yang berhubungan dengan server kita yang baru itu, yang baru, yang tempat yang ingin kita pindahkan web tadi. Kalau sudah ganti, klik submit. Kita masuk ke file management atau kita buat database dulu ya, database MySQL Manager. Lalu klik add database ya. Kita kasih nama di sini DB bau misalkan gitu ya. DB bau itu artinya DB baru. Oke, kita copy dan user, karena di sini belum ada user ya, kita klik icon plus ini. Kita kasih nama username-nya terserah kita ya, mau apa kek, lokal apa kan. Hostnya tetap localhost, passwordnya kita masukkan sesuai yang kita mau nih ya. Saya mau masukkan password yang sudah saya punya nih. Ya pasti sini tuh, kelihatan kan maksudnya kan? Oh kelihatan. Oke, jangan lupa privilege-nya juga diklik.
privilege-nya diklik, ini akordionnya, lalu pilih struktur, pilih semua. Oke, sampai sini klik save. Kita sudah tahu passwordnya, kita sudah tahu nama DB-nya, kita sudah tahu nama usernya, user DB-nya, lalu kita klik save. Setelah itu kita copy aja nama database-nya di sini ya. Kita copy nama database dan nama username-nya kita copy, berikut passwordnya juga tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita bisa mengimport database menggunakan SSH. Langsung setelah itu kita ke file manager. File manager, ini file manajernya, public HTML-nya ini jangan lupa dihapus ya, indeks HTML-nya kita hapus ya, hapus. Terus si file tadi yang tadi kita download tuh dari server lama kita decompress, kita ekstrak. Kalau di sini bahasanya decompress di CentOS, decompress. Setelah proses selesai baru kita import database menggunakan putih juga ya. Ini dia nih SSH code import database, ini dia nih MySQL. Sama yang data ekspor tadi, kita membutuhkan DB user, DB name ya, kemudian path dimana kita menyimpan si DB skill tadi ya. DB skill kita tadi adanya di ini home Jayapura, nama username-nya, kemudian public HTML. Oke, berarti home Jayapura, nah public HTML DB skill, home Jayapura public HTML DB skill nih. Oke, lalu kita buka putih kita tadi. Oke, sudah kita paste di sini perintahnya ya, comment susah amat sih ngomong comment. MySQL lu nama database Jayapura. Oke, klik enter. Setelah itu masukkan password yang tadi kita buat di JWP. Nah, sampai sini selesai proses import database. Hanya beberapa detik, sekian detik. Kita exit aja langsung. Database sudah masuk, dan kita edit wp config. Ini sudah di-unzip, ini udah edit wp config, lalu diisi sesuai dengan database yang baru. Oke, di DB name-nya, ini DB name yang lama kita ganti dengan DB name yang baru. Ini juga ganti dengan DB user yang baru, passwordnya juga dengan password yang baru gitu. Oke, sampai sini sudah selesai, lalu kita klik save. Selesai sudah. Ketika kita mengklik tombol save tadi, sebenarnya prosesnya sudah selesai. Oke, sekarang tinggal kita cek apakah domain ini sudah propagate ke IP server kita. Oke, lalu kita cek menggunakan command prompt. Masuk command prompt, kita bersihkan dulu ipconfig plus DNS, lalu kita ping nama domainnya. Nah, ini masih ke server yang lama, ini belum ke server yang baru. Jadi kita tunggu sampai dia benar-benar propagate ke server kita yang baru. Kita tunggu sampai selesai ya. Gak lama kok, paling beberapa menit doang. Oke, kita cek lagi. Sekarang sudah propagate ya, domainnya sudah nyambung ke server yang baru. Sekarang kita baru mengkonfigurasi SSL. Oke, dari dashboardnya si CentOS web panel ini masuk, kita cari aja di sini search SSL. SSL, pilih auto SSL. Pilih auto SSL, pilih tunggu sebentar, ini apakah sudah dia loading belum? Apakah dia sudah terinstall belum? Oh, sudah loading belum? Ngaco. Oke, masuk ke domain subdomain, pilih domain yang mau kita kasih, di validating dulu. Dia secara otomatis akan menginstal. Ternyata di sini belum. Ya, belum. Yuk, akan kita cek pakai menggunakan DNS ya, sebentar.
kita kunjungi whatmydns.com, whatmydns.net, lalu kita paste di sini, kita cek. Oke, ternyata dia sudah propagate tapi belum semuanya. Oke, belum semuanya mengarah ke server yang baru. Seperti di Prancis belum, di Aalborg belum, di US sudah ini. Balik lagi ke panel CentOS ya. Tapi bukan ke user, tapi ke admin, ke root. Setelah kita di root CentOS web panel, di adminnya maksudnya ya, di CWP admin, lalu pilih ketik SSL di sini, SSL, terus pilih SSL auto. Ini ya, SSL certificate, lalu pilih auto SSL free. Kemudian pilih username yang tadi ya, sesuai dengan yang tadi kita pasang. Ini domainnya kita pilih. Ini sebagai pilihan aja ya. Untuk additional service kayak mail, webmail, FTP dan cPanel ini nggak kita aktifkan pun nggak apa-apa. Sementara kita pakai begini, kita install ini SSL tunggu sebentar validating sampai ternyata dia sudah propagate di sini. Kita tunggu sampai selesai. Sudah selesai, kita cek lagi menggunakan SSL tester ya. Kita cek di sini dengan testernya pertama, apakah sudah benar-benar hijau semua ininya, statusnya. SSL shoppernya error ya, kita reload coba sekali lagi. Atau kita langsung aja ke sini, ke tes kedua, cek SSL. Apakah working? Oke, semuanya sudah hijau ya, sudah mantap. Arahkan ke sini, iya, ini sudah jalan. Karena di sini saya menggunakan Nginx. Kalau kita inspect, lalu masuk ke network, refresh, ya, refresh. Ini kita pilih, kita lihat di sini servernya apa, apakah sudah Nginx. Mana server? Ya, ini sudah Nginx. Berarti dia sudah pindah. Karena sebelumnya adalah Lightspeed. Ini kita cek satu-satu apakah ada 404. Biasanya suka ada 404 ya kalau habis pindah web. Kalau muncul 404 tinggal di-update permalingnya aja. Alright, sudah oke. Jadi sudah selesai video ini. Bersambung ke video part kedua, yaitu khusus untuk yang nggak punya akses ke root SSH ya, atau yang nggak mau pakai SSH, jadi pengguna hosting biasa ya, secara hosting. Jadi stay tune dan tetap semangat, jangan lupa subscribe, klik like juga.